Halo rekan-rekan, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya membahas mengenai 5 judul skripsi ilmu hukum yang paling update di tahun 2021. Dan kali ini kita sudah memasuki bagian atau part yang kelima. Supaya wawasan Anda lebih luas, supaya inspirasi-inspirasi judul skripsi itu semakin banyak, maka silakan tonton video-video sebelumnya, mulai dari episode pertama sampai episode keempat. Nah, kita langsung saja teman-teman masuk ke judul pertama yang ingin saya rekomendasikan kepada teman-teman, yaitu rekonstruksi pengaturan otopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Kalau kita lihat dari judulnya, berarti ini merupakan judul yang tepat untuk bagian hukum pidana ataupun hukum acara pidana. Apa sih sesungguhnya permasalahan di dalam judul ini? Kalau Anda lihat di situ, yang bermasalah adalah normanya, karena ada kata rekonstruksi pengaturan. Berarti ada permasalahan di dalam norma yang mengatur mengenai otopsi, dan tentu keberadaan norma itu mempengaruhi terhadap praktik pelaksanaannya di lapangan. Nah, kita tahu bahwa untuk memahami mengenai otopsi, Anda harus membaca pasal 133 dan 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, di sana dikatakan bahwa jika penyidik merasa perlu melakukan otopsi, maka dia bisa meminta dokter forensik untuk melakukan otopsi demi kepentingan peradilan. Lalu kemudian di dalam pasal 134 dikatakan bahwa jika keluarga tidak setuju dengan otopsi, maka kemudian penyidik dapat memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai manfaat daripada otopsi. Dari kedua pasal ini kemudian kita lihat ada beberapa hal yang menjadi permasalahan teman-teman. Yang pertama adalah bahwa di sana tidak jelas bagaimana keberadaan daripada otopsi ini. Apakah menjadi sebuah kewenangan ataupun kewajiban? Kemudian yang kedua, bagaimana keberadaan daripada keluarga terkait dengan pengadaan otopsi? Apakah misalnya ketika keluarga menolak untuk melakukan otopsi, apakah kemudian penyidik bisa memaksakan untuk melakukan otopsi itu? Nah, artinya di sini ada pengaturan yang tidak lengkap terkait dengan otopsi. Dari berbagai problematika tersebut, maka kemudian kita bisa merumuskan 3 masalah yang bisa Anda teliti nanti di dalam rancangan judul skripsi ini. Yang pertama adalah bagaimana problematika pengaturan otopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi gambaran besarnya. Lebih lanjutnya nanti bisa Anda cari dalam referensi-referensi yang terkait. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi pengaturan otopsi terhadap fungsi otopsi sebagai standar pemeriksaan utama penyebab kematian. Tentu saya katakan tadi di awal bahwa pengaturan yang sumir, pengaturan yang kabur, pengaturan yang tidak lengkap, itu akan berpengaruh terhadap aplikasi di lapangan. Misalnya kalau ada seseorang yang meninggal, dan dalam kacamata awam itu diakibatkan oleh pembunuhan. Di sini kemudian muncul permasalahan seperti yang tadi, ya, kalau misalnya keluarga tidak mau mayat itu diotopsi, lalu bagaimana kemudian penyidik bisa memaksakan itu kepada keluarga, padahal di sana dikatakan bahwa otopsi itu merupakan standar pemeriksaan utama di dalam penyebab kematian. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka kemudian tidak mungkin penyidik bisa mengetahui bagaimana proses ataupun terjadinya kematian tersebut. Nah, ini menjadi permasalahan yang menarik nanti teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ketika Anda sudah meneliti yang pertama dan kedua, maka Anda akan merekomendasikan bagaimana konstruksi ideal pengaturan otopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Kemudian judul yang kedua, yaitu pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada restoratif justice di kota bla bla bla. Nah, kalau kita lihat dari sisi judulnya ini, berarti ini merupakan salah satu jenis penelitian empiris, karena Anda harus meneliti di salah satu kota dan harus wawancara dan mengumpulkan berbagai bahan primer untuk melengkapi skripsi Anda ini. Dan menariknya bahwa
skripsi seperti ini bisa akan lebih mudah Anda kerjakan ketika misalnya sudah ada contoh di kota lain, tinggal Anda melengkapi data-data dari kota yang ingin Anda teliti, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai diversi, tentu ini merupakan salah satu alternatif di dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa ternyata tidak semuanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu harus berakhir di meja hijau atau berakhir di penjara, tapi ada langkah-langkah di luar pengadilan yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan yang namanya restoratif justice. Tapi niat baik ini tentu tidak selalu berakhir dengan sempurna, akan muncul banyak kendala-kendala di dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut ya secara umum misalnya dari pihak korban, ya, banyak korban ataupun keluarga korban merasa bahwa diversi ini tidak adil bagi mereka karena tidak ada perbuatan ataupun pembalasan yang setimpal yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau kepada anaknya. Ini saya rasa sangat manusiawi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa dalam pelaksanaan diversi ini juga terjadi permasalahan di dalam implementasinya. Tentu di sini terkait dengan aparat hukumnya. Banyak aparat hukum belum memahami sebenarnya konsep diversi itu seperti apa, sehingga mereka kadang tidak profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Lalu kemudian permasalahan lain yang muncul menurut saya adalah bahwa pembatasan usia anak ini sudah bisa mungkin untuk dikaji. Kenapa? Karena memang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak 10-20 tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini. Tindak pidana yang dilakukan saat ini itu semakin berat, semakin luar biasa, dan semakin canggih. Nah, oleh karena itulah kemudian dalam hipotesis saya bahwa perlu ada yang namanya peninjauan terhadap usia anak di dalam konsep diversi ini. Nah, dari berbagai problematika tersebut, maka kemudian kita merumuskan 3 permasalahan utama. Yang pertama adalah bagaimana penerapan diversi dalam praktek sistem peradilan pidana anak di kota bla bla bla. Kemudian yang kedua adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi dalam praktek sistem peradilan pidana anak di kota bla bla bla. Ini sudah saya jelaskan tadi, apakah misalnya dari segi budaya hukumnya, ya, kemudian dari segi aparaturnya atau dari segi substansi hukumnya. Ini bisa Anda dapatkan ketika Anda melakukan penelitian nanti. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan di dalam rangka optimalisasi penerapan diversi dalam praktik sistem peradilan pidana anak di kota bla bla bla. Kita masuk yang ketiga, yaitu eksistensi kegentingan yang memaksa ketika peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, ketika kita berbicara yang namanya Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka hal yang tidak bisa kita lupakan adalah makna ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat untuk menerbitkan Perpu. Dalam beberapa tahun terjadi problematika ataupun perdebatan yang sangat besar terkait dengan makna kegentingan yang memaksa ini, hingga kemudian Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengenai makna kegentingan yang memaksa. Dan kalau Anda baca nanti dalam putusan itu ada beberapa syarat supaya dapat dikatakan sebagai ihwal kegentingan yang memaksa. Misalnya, yang pertama ada kekosongan hukum, kemudian yang kedua hukumnya memang ada yang mengatur mengenai keadaan tertentu, tetapi kemudian hukum tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat mendesak. Jadi itu kira-kira gambaran besarnya apa sih yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa ini. Cuma kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika misalnya sebuah Perpu yang dibuat oleh Presiden, kan menurut pasal 22 bahwa Perpu yang dibuat oleh Presiden itu harus diajukan ke DPR lagi untuk mendapatkan persetujuan. Jika misalnya DPR menyetujui Perpu yang dibuat oleh Presiden, maka Perpu itu berubah menjadi undang-undang. Dan seandainya tidak disetujui, maka Perpu itu harus dicabut, sehingga DPR dan Presiden harus membuat undang-undang mengenai pencabutan Perpu. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika misalnya Perpu tersebut diterima menjadi undang-undang oleh DPR atau disetujui menjadi undang-undang oleh DPR,
bagaimana situasi daripada ihwal kegentingan yang memaksa ini? Apakah materi yang mengatur kegentingan yang memaksa ini masih tetap berlaku di dalam undang-undang itu? Karena kita tahu bahwa yang namanya kegentingan itu kan ada batasannya. Tidak mungkin selamanya itu genting. Padahal materi di dalam Perpu itu kan untuk mengatasi situasi yang genting. Ketika dia diubah menjadi undang-undang, kan undang-undang ini berlaku seterusnya dalam waktu yang cukup lama sampai dia digantikan oleh undang-undang yang baru. Nah, apakah materi yang mengatur mengenai kegentingan ini masih tetap diberlakukan ketika situasi sudah normal di dalam berlakunya sebuah undang-undang yang berisi mengenai penetapan Perpu tersebut? Ini kan menjadi sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan atau dicarikan solusinya. Nah, untuk itu maka kita akan merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana makna kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perpu. Tadi sudah saya katakan itu, silakan Anda baca nanti juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keberadaan materi muatan suatu Perpu jika ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Perpu itu sudah berakhir. Oke? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana keberadaan ihwal kegentingan yang memaksa ketika Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Dari judulnya, ini bisa dimasukkan ke dalam bagian hukum tata negara. Sekarang kita masuk ke judul yang keempat, dan ini merupakan bagian hukum agraria. Jadi bagi teman-teman yang selama ini request mengenai judul di bidang hukum agraria, maka ini saya persembahkan untuk Anda, ya. Judulnya adalah problematika pencabutan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh swasta. Nah, permasalahan utamanya atau permasalahan umumnya di sini adalah bahwa karena fungsi sosial daripada tanah, maka kemudian negara bisa mengambil ataupun bisa mengalihkan pemanfaatan untuk tanah itu demi kepentingan umum. Makanya kemudian ketika ada pembangunan jalan atau pembangunan jalan tol, maka negara bisa melakukan pembebasan lahan dan merupakan kewajiban bagi kita atau masyarakat untuk melepaskan hak kepemilikan kita terkait dengan tanah tersebut kepada pemerintah supaya tanah itu bisa digunakan untuk kepentingan umum. Karena bagaimanapun kalau kita baca di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana dikatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Inilah makna daripada kepentingan umum ini. Tapi kemudian teman-teman, ada hal yang menggelitik terkait dengan yang namanya pencabutan hak atas tanah ini. Kalau misalnya yang melakukan pembebasan lahan adalah negara atau pemerintah, atau misalnya BUMN juga, ya, misalnya pembangunan jalan tol yang dibuat oleh BUMN ataupun dibuat oleh pemerintah, berasal dari APBD ataupun APBN, maka kemudian ini bisa kita maklumi karena memang negara ataupun pemerintah ataupun BUMN tanda kutip tidak mencari keuntungan dari situ, tapi mereka membuat jalan tol itu semata-mata demi kepentingan rakyat. Tapi permasalahan kemudian akan muncul ketika yang membuat ataupun mengelola jalan tol itu adalah swasta. Nah, apakah misalnya swasta itu memiliki kewenangan untuk tanda kutip memaksa rakyat untuk memberikan ataupun mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada swasta? Apakah swasta itu memiliki daya paksa untuk memerintahkan ataupun untuk meminta masyarakat mengalihkan hak atas tanah itu? Ini kan sesuatu hal yang belum diatur secara baik oleh Undang-Undang Pengadaan Tanah. Untuk meneliti judul ini, maka kemudian kita rumuskan 3 masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa harus dibedakan konsep pengaturan pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa
pencabutan hak atas tanah yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintah dan yang dilakukan oleh swasta ini tentu adalah berbeda, ya. Kenapa? Karena tujuan daripada pemerintah maupun tujuan dari swasta itu kan berbeda juga. Nah, oleh karena itu, apakah harus sama proses yang dilakukan untuk membebaskan lahan ketika yang melakukannya adalah pemerintah dan swasta? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana konsep ideal pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi setelah Anda teliti nanti itu yang di permasalahan pertama dan yang kedua, lalu Anda bisa merekomendasikan kira-kira apa hal yang harus diubah, apa hal yang harus ditambahkan di dalam undang-undang pengadaan tanah tersebut. Kita masuk ke judul yang kelima, ini merupakan judul yang terakhir teman-teman, yaitu pengakuan identitas dan perlindungan hukum terhadap waria yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa waria itu kan wanita pria, artinya bahwa dalam segi fisik yang alami, dia adalah merupakan seorang laki-laki. Tapi kemudian dari karakteristik perilakunya, kemudian hal-hal yang dia tambahkan di dalam tubuhnya atau yang tidak alami, itu merupakan ciri-ciri daripada perempuan. Itulah yang dimaksud dengan waria. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, waria ini sering berhadapan dengan hukum. Kalau dikatakan berhadapan dengan hukum itu yaitu sedang dalam proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai kepada menjalani vonis ataupun eksekusi. Nah, tentu di dalam proses berhadapan dengan hukum tersebut ada mungkin kebingungan ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama misalnya, ini saya kasih satu contoh saja ya, ketika misalnya ada seorang waria yang akan dipenjara ataupun dimasukkan di dalam tahanan. Pertanyaannya, waria itu dimasukkan ke tahanan pria atau tahanan wanita? Karena kalau misalnya dimasukkan ke tahanan pria, maka kemudian dia akan tidak sesuai dengan karakteristiknya karena dia bertingkah sebagai wanita. Tapi kalau misalnya dia dimasukkan ke tahanan wanita, maka itu tidak mungkin karena dia adalah seorang pria dari jenis kelamin, dari alat kelamin yang alami di dalam dirinya ataupun di dalam fisiknya. Ini kan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Nah, oleh karena itu perlu kita kaji bagaimana pengakuan identitas itu dalam proses berhukum kita. Apakah sudah dibedakan misalnya, apakah sudah ada proses hukum tersendiri kepada seorang pria, kemudian kepada seorang wanita dan seorang waria. Ini sangat menarik untuk dibahas teman-teman. Tapi kemudian dalam judul ini saya memasukkannya di dalam kajian hukum tata negara karena ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oke? Nah, untuk lebih mantap meneliti ini maka kita akan rumuskan 3 masalah. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pengakuan identitas dan perlindungan terhadap waria yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Nah, kenapa saya harus memasukkan kata pengakuan identitas dan perlindungan hukum? Karena memang tanpa pengakuan identitas, maka perlindungan hukum juga akan berpengaruh. Nah, kalau misalnya dalam sistem hukum kita, identitas waria itu memang sudah diakui, maka tentu tindak lanjut daripada pengakuan adalah perlindungan ataupun langkah-langkah perlindungan hukum. Kan begitu. Nah, kemudian rumusan masalah yang kedua adalah kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap waria yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Kalau dikatakan kendala-kendala mungkin ya karena memang dalam sistem hukum kita bahwa yang saya tahu ya saat ini bahwa jenis kelamin itu hanya dibagi atas 2, yaitu laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Makanya kemudian kamar mandi juga, lalu kemudian ruangan di penjara atau tahanan itu masih hanya dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada waria. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana konsep ideal pengakuan dan perlindungan hukum terhadap waria yang bermasalah dengan hukum di Indonesia. Jadi setelah Anda teliti rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah yang kedua, maka Anda akan bisa memberikan rekomendasi kira-kira bagaimana seharusnya. Apakah sudah waktunya Indonesia ini mengakui waria sebagai jenis kelamin atau seperti apa? Karena sampai saat ini waria ini masih dianggap sebagai penyimpangan seksual di Indonesia. Sedangkan di beberapa
Covenant Internasional, silakan nanti Anda telusuri bahwa keberadaan waria ini sudah mulai diakui. Ini menjadi, kalau memang Anda berani, ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk dikaji teman-teman, dan Anda membutuhkan seorang dosen pembimbing yang memang sangat menguasai mengenai hak asasi manusia. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan saya baca di dalam beberapa kolom komentar, bahkan juga di dalam direct message atau di DM, saya ditanya apakah ada kelas online atau tidak. Nah, silakan Anda komentari. Kalau misalnya saya mau membuat kelas online, kira-kira bentuknya seperti apa menurut saudara? Jadi, saran ataupun komentar saudara itu menjadi bahan pertimbangan bagi saya untuk mendesain kelas online yang bisa memudahkan Anda untuk menulis skripsi sebagai salah satu syarat untuk menjadi seorang sarjana hukum. Tapi tentu Anda harus ingat bahwa kelas online itu bukan untuk membuat skripsi ya, tapi saya mengajari Anda membuat skripsi, bukan saya yang membuatkan skripsi Anda. Karena saya bukan joki teman-teman, saya adalah seorang akademisi. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat.